Guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Odell. Hai. Nah, kita juga ditemenin sama Loli dan Bruno. Di video kali ini kita berdua bakal membahas mengenai rekomendasi hewan peliharaan khususnya anjing jenis apa aja yang bagus dan cocok dipelihara untuk pemula. Betul nggak, Del? Betul. Nah, sebagai pemula, pastinya kita mau anjing itu mudah untuk dipelihara, simple, dan yang pasti harganya juga nggak terlalu mahal. Benar nggak? Benar. Syaratnya selain itu apa lagi coba kalau menurut Odell? Lucu. Lucu? Lucu. Betul. Lucu juga menjadi salah satu faktor hewan peliharaan yang yang kita cari-cari ya. Karena kalau misalkan kayak kita pergi kemana, keluar, pasti kan kita juga, wah anjingnya lucu gitu. Itu kan juga menjadi suatu kayak kebanggaan gitu, iya nggak sih Del? Iya. Kan kalau jalan kemana-mana ntar dilihatin, wah anjingnya lucu banget, namanya siapa gitu. Bener gak Del? Tapi sebelum itu semua aku kasih rekomendasi, aku juga mau berbagi info nih guys. Tadi sebelum aku bikin konten, aku tuh sempat browsing-browsing dulu di internet. Aku lihat 10 jenis anjing yang lagi populer dan banyak diminati di dunia. Nomor satu itu ada Rottweiler, terus kedua juga ada Golden, ada Beagie, ada Poodle, ada Boxer, ada Labrador, terus aku Germany Shepherd, terus ada Bulldog, ada French Bulldog, dan yang terakhir itu Yorkie. Nah, Bruno ini contohnya ini adalah Tini Red Toy Poodle. Jadi dia tuh nggak besar-besar guys, dia cuma kecil segede gini aja. Untuk jenis anjing yang kami rekomendasiin dipelihara buat pemula, yang pertama ada apa Del? Golden. Betul banget, Golden. Nah, kenapa Golden? Golden ini tuh adalah anjing yang sangat friendly guys. Jadi, dia itu mudah akrab dan mudah menyesuaikan diri baik dengan anak-anak maupun orang tua. Mereka itu emang ukurannya medium to large, jadi agak sedikit besar. Tapi dia itu memiliki kepribadian yang mudah diatur. Golden itu juga loyal, penyayang, aktif dan selalu happy anjingnya. Jadi dia tuh happy terus ya Del ya. Iya. Nah, untuk anjing Golden ini tuh dia sangat pintar karena dia juga bisa beradaptasi dengan lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi dia tuh dibilang tingkat kestresannya itu sangat kecil gitu. Dan tapi kelemahannya Golden ini tuh harus sering di grooming guys. Nah, di grooming secara teratur. Kenapa? Karena dia itu harus memiliki kulit yang selalu sehat dan terjaga. Selain Golden juga bulunya panjang, jadi dia tuh harus selalu di groom. Itu tadi dia yang pertama ya, Del. Nah, yang kedua ada apa, Del? Labrador. Nah, betul, Labrador. Labrador ini sih sebenarnya terkenalnya tuh dengan temperamennya. Tapi anjing Labrador ini tuh sangat baik dan ramah, guys. Dia tuh seneng banget bermain-main dan bersosialisasi dengan sekitarnya. Keunggulan dari Labrador sendiri adalah dia itu bisa bersosialisasi dengan manusia dan juga dengan sesama anjing. Jadi dia lebih friendly guys anjingnya. Terus dia itu selalu energik, jadi bikin kita tuh juga selalu energik dan pengen mainin dia terus gitu. Nah, untuk Labrador sendiri memiliki ukuran medium to large, jadi mirip dengan si Golden, tapi lebih kecil. Dan Labrador ini juga membutuhkan exercise guys, karena dia energik, dia juga harus sering diajak main keluar dan juga diajak main ke lapangan. Nah, untuk Labrador sendiri dia itu senang banget berlari-lari, berenang, dan lempar tangkap karena mereka lebih energik dibandingkan anjing-anjing lainnya gitu, agar mereka selalu fit guys, jadi harus dibawa keluar. Dan ras ini itu termasuk ras yang mudah untuk dilatih karena dia tuh sangat pintar. Dan sedikit berbeda dengan Golden, mereka memiliki rambut yang agak pendek, jadi hanya membutuhkan sedikit grooming dan tidak sebanyak Golden tadi guys. Nah, di list kita yang ketiga, kita rekomendasiin anjing apa Del? Pomeranian. Betul, ribet ya ngomonginnya. Pomeranian. Pomeranian ini biasanya kita sering dengar itu dengan anjing pom. Nah, anjing pom ini memiliki
tubuh yang lumayan mungil. Jadi untuk size-nya itu lebih ke medium to small. Malah lebih kecil banget ya Del ya. Iya. Nah, untuk anjing pom ini sendiri itu lebih loyal dan dia tuh juga tangkas guys. Jadi dia itu aktif dan cuma kelebihannya itu adalah si pom sendiri ini bisa didandanin karena bulunya itu cenderung lebih panjang dibandingkan dengan Labrador. Terus untuk pom sendiri dia itu anjing yang keras kepala. Kepala udah keras gak? Nah jadi dia itu keras kepala banget guys. Jadi dia itu berpikir bahwa dia itu ukurannya besar. Jadi kalau dia ketemu dengan anjing lain dia tuh nggak ada takutnya. Jadi dia tuh coba langsung berbaur dengan anjing lain tanpa takut karena mereka berpikir tubuhnya mereka itu sama dengan anjing-anjing besar lainnya gitu. Nah dan anjing pom sendiri itu membutuhkan sedikit exercise, jadi nggak harus selalu dibawa ke taman untuk latihan seperti Labrador. Cuman untuk pom sendiri harus rajin di grooming secara reguler. Mirip nih guys sama si golden tadi, karena bulunya si pom harus selalu terawat dan mereka juga harus punya kulit yang sehat. Jadi rambutnya itu jangan sampai kusut dan kutuan guys, karena itu bahaya sih buat anjing. Betul nggak Del? Nah itu tadi 3 rekomendasi kita, berarti ada 2 lagi ya Des. Nah untuk yang keempat itu kita rekomendasiin jenis anjing apa Del? Pudel. Odel apa pudel? Pudel guys. Nah pudel itu sangat cocok dengan anak-anak dan keluarga karena dia tipikal anjing yang periang. Dan pudel ini tuh ada 3 jenis, yaitu ada toy, miniatur sama standar. Nah yang toy itu kurang lebih seperti Bruno nih, segini. Nah Bruno itu termasuk pudel yang toy. Dia tuh ukurannya kecil dan dia nggak akan besar guys. Bentuknya kayak gini nih, jadi lucu banget. Nah untuk pudel sendiri walaupun ukurannya mereka lebih kecil, tapi jangan salah guys, mereka tuh juga tangkas dan pinter loh anjingnya. Jadi sangat mudah untuk dilatih dan mereka juga kalau dibawa kemana-mana nggak malu-maluin ya Del, karena bentuknya lucu ya gitu. Emang dan mereka juga anjing yang sangat energik, jadi membutuhkan simulasi mental yang agar mereka tidak bosan. Karena untuk pudel sendiri itu mereka tipikal anjing yang gampang banget bosan guys gitu. Jadi harus sering dibawa jalan, betul. Nah untuk perawatannya pudel ini juga harus sering di grooming karena rambutnya ini keriting brekele gitu, jadi gampang banget kusut. Dan takutnya kalau kita nggak sering grooming nanti dia akan kusut dan banyak kutu gitu. Jadi harus sering di grooming untuk yang pudel. Terakhir jenisnya itu apa dah? Yorkshire Terrier. Agak susah ya dan nyebutinnya, Yorkshire Terrier. Jadi ini tuh bentuknya lebih kecil, dia juga mirip seperti mini toy poodle. Jadi ukurannya itu lebih ke small dan dia ini sangat-sangat penyayang sama pemiliknya guys. Jadi ini aku rekomendasiin sih karena dia itu punya sikap yang protektif. Jadi nggak orang aja nih yang protektif, juga anjing juga protektif. Jadi cocok sebagai pengawas rumah. Dia juga bisa menggonggong kalau ada orang asing yang datang. Nah mereka ini memiliki energi yang medium dan hanya membutuhkan sedikit jalan-jalan. Jadi nggak harus dibawa jalan-jalan seperti Labrador. Jadi juga latihan, main dan jalan-jalan itu nggak terlalu banyak sih buat mereka. Dan mereka ini terkenal karena rambutnya yang bisa tumbuh hingga menyentuh lantai guys. Jadi lucu juga sih, bisa didandanin. Kebayang nggak ya kayak apa? Kayak Odel gini kali ya, panjang terus dikasih pita gitu. Nah mereka juga membutuhkan perhatian yang khusus nih guys, karena harus sering di grooming. Jadi biar dia itu harus selalu terlihat halus, berkilau, dan rambut mereka juga harus di trimming. Jadi harus di trimming dan disisir secara teratur biar tetap kelihatan cantik. Karena mereka ini tipikal anjing yang cantik gitu. Sama sih sebenarnya kayak si Loli. Loli ini jenis Maltese. Nah dia ini mirip
nanti dia punya rambut yang bisa panjang. Kalau ini karena dia masih baby, jadi rambutnya masih kriwil-kriwil. Nah, jadi aku rekomendasiin mereka sih buat teman-teman semua. Nah guys, itu dia tadi 5 rekomendasi anjing yang cocok buat pemula yang kami rekomendasiin. Nah tentunya kami nggak asal rekomendasi, kita juga browsing dan lihat-lihat juga banyaknya dari internet. Mana yang banyak diminatin. Terus kita juga kan sering pergi ke tempat perkumpulan anjing-anjing, terus kita juga sempet nanya-nanya sih, karena jujur kita berdua juga baru pelihara anjing dan langsung tertarik sama 2 jenis anjing ini. Dan ternyata benar perawatannya sih emang sedikit lebih harus sering di grooming gitu, karena kan mereka memiliki tipikal bulu yang agak susah dirawat, takutnya nanti gimbal atau ada kutu gitu, jadi kita harus sering grooming. Cuman terlepas dari itu sih perawatannya nggak terlalu simpel, karena jujur aku kan juga kerja, jadi dia tuh cuman cukup dikasih makan terus ditinggal, nanti diajakin main sebentar gitu, dan nggak harus di perhatian khusus banget sih, ya nggak Del? Iya. Terus kalau dibawa kemana-mana juga nggak malu-maluin ya Del. Ih anjingnya lucu gitu. Dan mereka juga kayak gini nih, Loli bisa tidur kalau lagi ngobrol dan nggak ganggu sih gitu. Dan Uno juga sama ya Del ya, dia juga nggak rewel. Dan jadi buat kalian yang mau pelihara anjing, cocok banget sih, kita rekomendasiin itu. Nah nanti aku bakalan tulis juga di bawah apa yang tadi kita udah bahas. Semoga bisa membantu kalian semua yang lagi cari anjing dan mau pelihara anjing. Benar nggak Del? Iya. Ya, jangan bosan terus pantengin YouTube channelnya aku, dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Dadah.